Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurnia Falki, NIM 23040180100. Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Baik, sekarang kita masuk di dalam sesi materi, yaitu kegiatan inti. Kita ketahui apa itu tentang sholat. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang sholat. Nah, pastinya sholat adalah tiang agama. Nah, sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali dihisab di alam kubur. Nah, maka dari itu selayaknya kita sebagai umat Islam menjalankan perintah yang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Jika seorang sholatnya baik, insya Allah dalam kegiatan, dalam tindakan pasti akan dimudahkan segala urusan oleh Allah. Sholat juga merupakan menghapuskan dosa-dosa bagi seorang yang beriman, terutama orang yang mengerjakan sholat bagikan orang yang mandi di sungai yang jernih, karena segala dosa, segala kesalahan yang kita lakukan, maka Allah akan mempermudahkan. Sholat ada 5 waktu. Nah, jumlahnya ada 17 rakaat. Yang pertama sholat duhur. Sholat duhur dikerjakan pada siang hari. Waktu mengerjakan sholat duhur ketika matahari menyongsong di pertengahan di atas kepala kita. Yang kedua sholat asar. Sholat asar dikerjakan sekiranya matahari menyongsong di atas arah barat. Nah, sekitar pukul jam 3 sore kurang lebihnya. Yang ketiga sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini dikerjakan ketika pergantian jam di antara tenggelamnya matahari yang masih mengeluarkan cahaya seperti kemerah-merahan. Nah, hal tersebut dikerjakan kurang lebihnya pada jam 6. Nah, yang keempat sholat isya. Sholat isya yaitu dikerjakan ketika sehabis sholat maghrib sekitar jam 7 malam. Yang terakhir yaitu sholat subuh. Siapa yang sering melakukan sholat subuh? Nah, sholat subuh ini hanya 2 rakaat tapi sulit dikerjakan. Nah, pentingnya seorang harus bisa menjalankan 5 waktu, sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Nah, sholat subuh ini dikerjakan ketika waktu fajar, sekitar jam 5 di antaranya. Nah, sholat itu memiliki beberapa ketentuan. Nah, salah satunya jumlah rakaat. Sholat duhur berjumlah 4 rakaat, sholat asar berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, sholat isya berjumlah 4 rakaat, sholat subuh berjumlah 2 rakaat.
Sekitar kalau kita jumlah semuanya menjadi 17 rakaat. Nah, bacaan sholat. Nah, tentunya orang Islam yang menjalankan sholat harus bisa membaca niat sholat. Nah, niat sholat duhur. Usolli fardhal duhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ata'a lillahi ta'ala. Nah, itu sholat duhur. Yang kedua sholat asar. Nah, sholat asar di sini bacaannya usolli fardhal asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ata'a lillahi ta'ala. Itu sholat asar. Sholat maghrib. Nah, sholat maghrib di sini agak berbeda. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ata'a lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat isya. Nah, bacaan sholat isya, usolli fardhal isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati ata'a lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat subuh. Nah, di sini juga agak berbeda. Nah, sholat subuh bacaannya usolli fardhal subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ata'a lillahi ta'ala. Kenapa bacaannya berbeda-beda? Itu disesuaikan dengan niat. Nah, arba'a itu 4. Nah, salasa itu 3. Wahidun istani itu 2. Nah, kalau arba'a itu 4, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, kalau yang sholat maghrib salah 3. Nah, sedikit ilmu penjelasan tentang bahasa Arab. Yang kelima, yang terakhir. Nah, sholat subuh itu 2 rakaat isna. Nah, 2 rakaat. Semoga kita bisa menjalankan ibadah sholat terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, terus sholat juga harus bisa menutup aurat. Nah, aurat seorang laki-laki, aurat seorang perempuan. Nah, kita harus menutup aurat. Nah, bagian kemaluan, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan wangian jika menggunakan parfum. 1. Setelah wudhu yang menentukan aurat, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, yaitu kiblat kita ke Ka'bah. Nah, sebagai pusat utama. Ini merupakan tata cara sholat. 2. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, kita membaca takbirah ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap. Nah, bersedekap. Allahu akbar. Nah, membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa bukratan wa asila. Ini wajahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau doa iftitah. Nah, itu. Setelah membaca doa tersebut, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira. Setelah kabira membaca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, setelah itu selesai membaca doa pendek. Doa pendeknya terserah, boleh kalau semisal baca Al-Fatihah boleh, semisal membaca ayat kursi boleh, membaca Al-Ikhlas boleh, membaca Al-Baqarah juga boleh kalau bisa. Sekiranya doa yang pendek-pendek.
Keempat, ruku. Nah, setelah itu ruku dengan tumaknina sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, ketika ruku membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus i'tidal sami Allahu liman hamidah. Setelah itu berdiri tegak, dilanjutkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus takbir Allahu Akbar. Sujud 2 kali dengan tumaknina sambil membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa'afini wa'fu anni. Ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu duduk iftirais namanya. Duduk di antara 2 sujud namanya duduk iftirais. Setelah duduk, kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Yang terakhir membaca doa tahiyat. Tahiyat itu kalau di sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya itu sholat maghrib dan sholat isya itu ada tahiyat ke-1 dan tahiyat kedua. Kalau di sholat subuh itu tahiyatnya cuma 1. Setelah itu selesai membaca doa tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita menghadap ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, menghadap ke arah kiri. Setelah itu kalau bisa membaca doa inni as'aluka fawza bil jannah. Menghadap ke kanan. Setelah selesai Assalamualaikum inni as'aluka minan nar wal afwa indal hisab. Itu setelah selesai biasanya dilanjutkan dengan membaca istighfar, membaca ayat kursi, membaca surat-surat pendek setelah sholat. Ketentuan sholat fardu. Di sini harus ada ketentuannya sholat fardu itu. Pertama wajib beragama Islam. Jadi seorang yang beragama Islam diwajibkan untuk sholat. Baik itu dari muda sampai yang tua. Yang kedua, dari muda sampai tua. Di sini ada takarannya. Takarannya yaitu apabila sudah balik atau dewasa. Semisal muda tapi sudah mimpi basah atau sudah istimewa istilahnya kalau di perempuan. Seperti itu sudah dianjurkan menjalankan ibadah sholat. Dikarenakan sholat itu tiangnya agama dan wajib. Terus berakal sehat. Bagaimana kalau orang gila? Orang gila tidak dianjurkan untuk menjalankan ibadah sholat. Sekiranya apabila kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dikatakan normal, harus bisa menjalankan ibadah sholat. Syarat sah sholat harus pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika kita membuang segala kotoran, sekiranya kita harus berwudu setelah itu. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Badannya harus bersih, suci dari najis, najis kecil dan najis besar.
Terus suci dari hadas. Nah, tempatnya harus bersih. Nah, sekiranya kalau bisa sholat di masjid. Nah, terus menutup aurat. Nah, yang laki-laki harus menutup aurat dari bawah pinggul ini sampai ke bawah. Kalau perempuan semuanya. Kalau laki-laki kalau bisa menggunakan sarung. Nah, kalau tidak sarung celana panjang. Yang perempuan menggunakan mukena. Nah, terus mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini kalau sholat nggak boleh gabrul. Nah, kalau sholat harus disesuaikan dengan waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kalau sudah masuk waktunya harus sholat. Tapi kalau nanti dulu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa menjalankan waktu sholat. Nah, sekiranya jangan sampai meninggalkan. Kalau meninggalkan harus diganti atau dikondo kalau ada halang. Terus menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblatnya kita itu kemana? Nah, kiblatnya kita itu ke Mekah. Nah, Mekah Al-Mukarramah. Nah, sana sebagai pusat. Nah, rukun sholat. Nah, rukun sholat di sini ada niat. Nah, niat itu sangat dianjurkan, sangat utama sekali. Nah, karena apabila kita menjalankan sholat tidak tanpa niat, nah, maka sholat kita dikatakan kurang baik. Nah, seperti itu. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Apabila kalau ada yang sakit, nah, kalau ada yang sakit sekiranya tidak bisa berdiri, nah, duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk, berbaring tiduran. Nah, kalau tidak bisa ya sudah kita sholatin. Nah, terus takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Terus membaca surat Al-Fatihah. Kok kenapa sih membaca surat Al-Fatihah? Nah, di sini yang paling utama, membaca surat Al-Fatihah itu diwajibkan karena induknya Al-Quran itu di dalam surat Al-Fatihah. Walaupun hanya 1-7 ayat. Itu karena pokok induknya Al-Quran. Setelah itu membaca surat pendek dan rukuk dengan tumakninah. Yang sudah saya contohkan seperti tadi, iktidal. Setelah itu sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat, membaca tahiyat, membaca selawat Nabi, mengucapkan salam, tertib dan berurutan. Gitu tadi. Nah, di sini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak sekali. Nah, diantaranya 1, tidak mengerjakan salat, satu rukun salat. Nah, tapi kalau lupa, nah kalau di sini kalau ada keterangan lupa, namanya orang lupa itu wajar. Saya sendiri pribadi kadang lupa. Nah, maka dari itu kalau lupa kita menambahkan rakaatnya. Nah, seperti itu. Terus berbicara. Nah, ketika sholat, Allahu Akbar, sudah makan belum? Baru apa? Nah, itu tidak boleh kita sedang sholat. Nah, terus banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berurutan. Nah, sholat Allahu Akbar. Nah, banyak gerak sana ke sini, ke sana ke sini. Nah, seperti itu tidak dianjurkan dalam sholat. Terus suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Nah, kalau ini banyak yang lupa kadang, mungkin kurang tahu. Nah, kalau kita buang air kecil atau buang air besar, sekiranya kita harus bersih. Nah, mencuci kemaluan kita. Nah, maka dari itu kalau kita tidak mencuci, kita langsung sholat, untuk sholat tidak diterima sholatnya. Nah, maka dari itu kita harus bersih dari badan, najis kecil dan najis besar. Nah, terus terkena najis. Nah, najis itu ada 3, najis mungulado, najis mungopapa, najis mukawa sito. Najis besar, najis kecil dan najis
sedang. Nah, kalau najis besar itu dari babi, dari anjing, air liur, nah seperti itu. Maka umat Islam dianjurkan untuk menjauhinya. Nah, yang kedua najis sedang dari darah. Nah, darah, tapi darah tersebut diminum. Nah, diminum sehingga masuk di dalam tubuh, atau meminum nanah itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Tapi ada dulu zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Sayyidina Ali. Nah, itu ketika sholat ditusuk, dia masih mengerjakan sholat. Nah, karena apa? Sholat itu bagi dia, kalau bagi tingkatan pelapor rasidin sudah berbeda dengan kita. Nah, itu tapi tidak membatalkan ketika kita ditusuk berdarah itu, masih dalam keadaan sholat tidak masalah. Terus terbuka auratnya, nah dengan sengaja. Tapi kalau tidak dengan sengaja tidak masalah. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Sedikit yang saya sampaikan di sini semoga bermanfaat kepada diri saya sendiri terutama, dan kepada para pendengar. Nah, semoga bisa mengambil hikmah yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu saya tutup materi pembelajaran kali ini. Marilah kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jangan menganggap hal itu sepele. Nah, walaupun hanya sebagian kecil. Nah, seperti itu. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa belajar.